pas mau banget kita mau turun, teman saya Morsya tiba-tiba genggam tangan saya, kayak narik saya kayak gitu. Kenapa kalian berisik sekali gitu kayak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di cerita malam ini. Oke. Udah lama banget nih kita nggak tapping, apalagi Mas Linggar dengan kesibukannya yang wadidaw sekali. Kayak udah berapa tahun nih Mas? 2 tahun. Enggak, belum nyampe ya. Oke Wah, untuk malam ini nih kita ada narasumber baru. Oke. Halo, saya Windia Sumatmaja. Saya asli dari Bogor. Nanti saya akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke. Mbak Windy ini adalah teman satu kantornya Mas Linggar. Jadi kemarin tuh Mas Linggar udah lama absen ya dari tapping. Nah, datang bawa narasumber nih. Wah, ya udah jadi kita mau dengerin Mbak Windy cerita. Ini terjadi di Bandung ya Mbak ya? Ceritanya terjadi di Bandung. Waktu itu Mbak Windy mau liburan sama teman-temannya, tapi liburan berakhir kurang menyenangkan. Jadinya kita udah gak sabar nih dengerin cerita dari Mbak Windy. Cuman sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa kaum Nocturnal atau teman-teman yang dengerin lainnya bisa di subscribe channel ini kalau belum subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya gak kelewatan video terbaru dari kami. Oke, kalau gitu. Kita langsung aja mulai cerita dari Mbak Windy di cerita malam ini. Oke, terima kasih Mas. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu aku berlima sama aku jadi berenam sama teman-temanku. Kita ada rencana pergi tadinya mau ke Jogja, tapi karena masing-masing dari kami kerja yang cutinya susah saat itu, kayak berarti kita cari yang lain aja. Akhirnya kita ke Bandung. Semua udah disiapin dari budget, penginapan, sampai destinasi nih kita mau kemana aja itu udah disiapin. Tapi kita ganjel banget nih sama penginapan yang ini, yang dimana ujung-ujungnya kita kesini. Kita tadi ada 3 pilihan penginapan saat itu. Yang akhirnya kita datangin itu destinasi yang terakhir, yang ketiga. Entah kenapa ini gambar si penginapan ini muncul lagi yang bikin akhirnya kita ya udahlah di situ aja lah kayak gitu. Ya udahlah di situ aja daripada bingung kan. Sudah kayak kita pergi ke sana di hari Jumat. Rencananya kita Jumat sampai Minggu itu kita di Bandung. Singkat perjalanan kita sampai di penginapan itu, yang maaf aku nggak bisa sebut itu di mananya. Pokoknya di daerah Bandung. Udah kita sampai, awalnya nggak ada apa-apa. Dah itu kebetulan pas sampai itu sore, jadi kita semua ya kita bersih-bersih. Habis bersih-bersih kita kulineran malam-malam, kita kulineran cari makanan di Bandung. Udah bersih-bersih, udah malam juga, kita balik lagi ke penginapan. Itu saya sama teman-teman saya, kita berenam. Oke, kita main game yuk. Bete banget nih, nggak ada hiburan nih kan. Yaudah ya, gue bawa Uno nih, kata teman saya gitu. Kita main, terus yang kalah bikin video pakai kacamata, pakai anduk terbalik kayak gitu deh pokoknya. Udah kita terus di sana di penginapan itu sampai sekitar jam 1 malam. Di situ perasaan aku udah nggak enak, karena aku ngerasa kayak tiba-tiba ada bau yang nggak sedap banget lewat, bikin kita semua langsung
Jadi tatap-tatapan satu sama lain, nggak ngomong, tapi oh ya udah mungkin ini udah malam, kita udah disuruh tidur. Oke. Akhirnya saya bilang ke teman-teman saya, udah yuk kita tidur yuk, bersih-bersih dulu ya sebelum tidur, yang belum sholat. Oke, gitu kita tidur. Di kamarnya ada 2, satu kamar berisikan 3 orang. Jadi saya bertiga di kamar A, sisanya di kamar B. Nah, di kamar A sekitar jam 1:30 saya mulai masuk kamar. Saya masuk kamar, saya tidur, matiin ya lampunya, kata teman saya seperti itu. Ya udah matiin aja apa. Ya udah, matiin. Tidurlah kami. Pas tidur nggak tahu kenapa hawanya nih jadi gerah sekali di kamar itu, padahal memang ada AC-nya. Udahlah, saya nggak mau tidur di kamar. Saya pindah ke ruang tamu. Kira saya tidur di sofa sendiri. Di situ saya tidur di sofa dan entah kenapa ya Mas, saya pikir ini sugesti aja, hanya ya udahlah ini mimpi ya begini. Jadi di dalam mimpi saya itu saya lihat ada teman saya berdiri di balkon, rambut dia kan pakai kerudung ya. Jadi orang pakai kerudung kan sebelum pakai kerudung pasti diikat kan, dikuncir gitu kan. Dia berdiri di balkon. Terus saya kaget kan, itu dia ngapain? Jadi di mimpi itu saya merasa saya sambil bangun, sambil ngelihat teman saya, itu dia ngapain di situ malam-malam. Terus saya panggil namanya, kita panggil aja namanya Morsi. Mor, tapi dia diem aja. Nggak tahu. Pokoknya saya tidur lagi. Itu masih dalam mimpi ya Mas, saya tidur lagi. Dan pas bangun pagi-paginya, teman saya si Morse ini ada di bawah kursi yang saya tidurin. Saya langsung sontak kaget. Lo ngapain di sini? Enggak, dia panggil saya adek kan. Enggak, dia nggak apa-apa, gerah tadi kayak gitu. Oh gerah, lo tadi malam ke depan ya? Aku basa-basi nanya gitu. Enggak, aku tidur kok dari tadi malam. Oh ya udah, aku nggak mau panjang. Oh ya udah kalau gitu. Udah yuk, siapa mau bikin sarapan nih? Gue mandi ya, saya gitu. Udah mandi. Pas saya keluar kamar mandi, itu persis banget Morsha berdiri di balkon sama kayak yang di mimpi saya. Saya posisinya masih bawa sikat gigi sama anduk habis keluar dari kamar mandi. Saya langsung tarik teman saya, lo ngapain di situ? Langsung saya tutup balkonnya, langsung saya tutup juga hordeng balkonnya. Kenapa? Jadi teman saya langsung mukanya pada panik semua ngeliat saya lari dari kamar mandi ke balkon buat narik si Morse ini. Karena saya juga refleks Mas, pas keluar dari kamar mandi, astagfirullahaladzim, mimpi gue. Saya langsung bilang kayak gitu. Saya langsung lari kan, takutnya ya walau malam kita nggak tahu apa yang terjadi. Mas saya di situ udah aneh. Kenapa deh kayak gitu? Nggak apa-apa, lo ngapain di balkon? Nggak apa-apa, cuma mau ngelihat pemandangan aja gitu. Saya udah ngerasa ini nggak beres nih, ini bukan Morse yang saya kenal. Udah di sini aja, lo di sini aja ya, jangan kemana-mana. Gue bikinin Indomie nih buat sarapan. Saya bikin Indomie. Terus teman saya yang di kamar tiba-tiba buka lagi nih Mas balkonnya. Sambil makan Indomie, kita semua, teman saya namanya Widya, bilang, kita makan Indomie yuk di atas gedungnya. Terus aku langsung nengok, ngapain makan Indomie di atas gedung? Apa-apa, biar seru aja.
ini pada kenapa sih hawanya kok pengen banget di luar. Terus teman saya Morse langsung ke luar balkon lagi. Setelah balkon itu dibuka, dia balkon kan ada pegangan gininya ya Mas ya. Ambil pegangan sambil gini, pegangan lah pokoknya. Iya. Mau gitu deh pokoknya. Mau lompat ya, mau lompat. Kayak posisi mau lompat ancang-ancang. Ngapain? Kita tarik lagi, tutup balkonnya. Tutup sama salah satu teman saya. Tutup balkonnya. Udah kita kasih minum si Marsha udah enakan. Teman saya si Widya tiba-tiba buka pintu mau lari naik ke atas gedung. Mau kemana? Ini tolong dong. Widya, saya nggak kuat narik Widya karena Widya badannya lebih besar daripada saya. Tolong dong, Widya. Sama teman saya ditampar Widyanya. Lo mau kemana? Gue mau ke atas gedung, gue mau makan Indomie di atas gedung. Nggak beres nih. Ditutup pintunya, dikunci. Kita kasih minum lagi sampai tenang. Baru udah yuk cabut. Kita jangan di sini dulu. Habis itu yaudah kita cabut. Mumpung masih pagi juga belum siang. Kita ke tempat makan. Habis itu. Jadi kita makan seperti biasa. Alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa di tempat makan itu. Pas salah satu teman saya udah selesai makan, dia mau ke toilet. Dia langsung jerit di toilet. Kebetulan tempat duduknya sama tempat duduk yang kita dudukin sama toilet itu gak jauh. Jadi saat teman saya siap, kita semua langsung bisa pada samperin dia. Teman saya udah menggigil ketakutan. Ya habis diserang, nggak tahu sih habis diapain. Dia udah begini, tolong. Dan seperti itu kita bawa dia, kita amanin. Kenapa? Tenangin diri dulu. Kenapa? Lihat apa? Mau ke atas gedung. Oh, berarti Widya ya itu ya? Iya. Nggak ada gedung di sini. Ini tempat makan. Nggak ada gedung. Udah ya. Kata saya gitu. Udah ya. Ini nggak ada gedung di sini. Mau ke atas gedung, nggak mau ke atas gedung, tolong. Nggak bisa, sudah ya, maaf. Udah, teman saya udah diberi minum, udah enakan lagi mungkin ya, dia kembali seperti Widya yang kita kenal lagi. Setelah itu kita perjalanan mau ke salah satu tempat wisata. Nah, di perjalanan itu karena suasananya mungkin masih kurang enak ya Mas ya. Kita mencoba mencairkan suasana. Kita nyanyi lah di mobil. Kita nyanyi di mobil. Udah ya udahlah. Saya tidur aja. Yang penting teman-teman saya nggak kenapa-napa nih, mukanya udah pada ceria gitu. Pikir saya seperti itu. Saya kebetulan duduk di paling belakang sama Morsha. Teman saya Kori selalu ada di sampingnya Widya. Yang menyetir mobil itu namanya Andin, dan yang di depan sampingnya Andin namanya Gita. Mereka 5 nyanyi-nyanyi, sedangkan saya istirahat sebentar di belakang. Saya tidur, pas mereka nyanyi, tiba-tiba mereka diam. Saya yang notice mereka tiba-tiba diam. Kok diam? Terus saya langsung diam, lanjutin lagi. Ngapa pada diam? Terus teman saya langsung sen ke kiri, mobilnya tiba-tiba berhenti. Teman saya langsung nengok ke arah saya dan nanya ke saya, dua teman saya, Andin dan Gita. Nindi, lu nyanyi ya dari tadi? Enggak, gue tidur. Tanya aja Morsha. Enggak, dia tidur. Terus teman saya Gita sama Andin yang di depan bilang, enggak, tadi ada suaranya Windy nyanyi. Enggak,
gue tidur. Saya sampai merinding. Enggak gue tidur, gue gak nyanyi sama sekali. Enggak, Win, itu suara lu. Ya kan, lu dengar kan, Win? Iya dengar. Jadi saat saya tidur ada yang bersuara seperti suara saya sedang menyanyi bersorak-sorak bersama mereka. Enggak kok, gue tidur. Kira kita beradu argumen, terus teman saya bilang, si Cory ngomong, udah kita berdoa aja, jangan dilanjut dulu perjalanannya, kita berdoa dulu. Kalau perlu kita turun dari mobil, turun dulu sebentar aja. Ayo yaudah turun yuk, ubah nih posisi duduknya, jangan kayak gini lagi. Pas mau banget kita mau turun, teman saya Morsha tiba-tiba genggam tangan saya, dia narik saya kayak gitu. Kenapa kalian berisik sekali gitu dia kayak. Ya apa yang berisik? Kalian kenapa berisik sekali? Dari di kamar itu saya sudah peringatkan. Kalian berisik. Teman kalian, sambil menunjuk ke teman saya si Morsha. Teman kalian saya bawa. Aduh, itu di mobil teman saya si Gita udah nangis. Kak tolong, Kak ini gimana? Aku takut. Udah nggak apa, nggak usah takut. Udah kita coba tanya maunya apa. Teman saya udah pada nggak bisa ngapa-ngapain selain berdoa. Saya pun nge-freeze, dipegang seperti itu sambil ditarik sambil dimarahin seperti itu. Saya bilang ke makhluk yang ada di tubuh teman saya bilang, kami di sini liburan, wajar jika kami tertawa bersukacita merayakan liburan kami ada di tempat ini. Mohon maaf jika memang Anda terganggu dengan suara kami yang berisik seperti ini. Jangan kembali lagi ke tempat itu, seperti itu. Jangan kembali lagi ke tempat itu. Cari kalian tempat yang lain. Pokoknya dia nggak mau lagi kamar itu kita huni. Akhirnya Morsha balik seperti Morsha lagi, tapi dengan keadaan dia muntah-muntah, badannya lemes-lemesnya. Terus nih udah, tapi mau nggak mau kami harus kembali ke tempat itu karena 2 hari lagi kita masih di situ, tapi ya sudah, kita tidak berisik. Maksud kami seperti itu. Walaupun diperingati, tapi mau gimana, tempat ini sudah kami bayar. Jadi kita tetap bermalam di situ yang harusnya 2 hari, tapi ini hanya semalam saja. Karena di malam sepulang kami dari tempat makan itu, dari kejadian itu ada gangguan lagi yang mungkin masih menyuruh untuk saya dan teman-teman saya untuk pergi dari tempat itu. Cuman saya minta negosiasi karena itu udah terlalu malam. Dan yang dimasukin lagi-lagi Morsha. Karena memang sangat gampang sekali masuk. Morsha tiba-tiba ingin buka balkon lagi dan lagi sampai tangannya dia dobrak ya pintu balkon. Buka atau pergi. Itu yang buka atau pergi. Kami nggak bisa apa-apa, Mas. Kami hanya bisa berdoa. Saya pun berdoa sambil menenangkan Morsha. Dan saya pegang Morsha. Ini sudah malam, biarkan kami tidur di sini tanpa kami bersuara sedikit pun. Morsha pingsan di situ. Kami bawa ke kamar, udah dengan catatan kita semalam di sini, tapi kita tidak ada yang bersuara ataupun ngobrol. Kalau mau nanya
silahkan lewat WhatsApp. Saya berpesan kepada teman-teman saya seperti itu karena kebaikan kami juga. Gila. Orangnya di kamarnya dikunci sama salah satu teman saya, Andin. Sedangkan Widya sama saya. Dan Widya dia mau di kamar yang A, dia mau di ruang tamu sama saya. Ya udah, tapi lu tidurnya di atas ya, gue yang di bawah. Gantian. Oke Mbak, iya. Widya sama Buka. Udah, kita tidur, kita istirahat. Saya pikir saya bisa istirahat dengan tenang ya Mas. Ternyata itu hanya keinginan saya aja. Tiba-tiba tuh dia bangun, sudah membuka pintu kamar dan dia udah di luar kamar. Tetap dia pengen naik ke atas gedung. Tuh. Astaga. Saya langsung jerit, saya bangunin teman saya, Kori, karena mungkin saya minta Andin untuk keluar juga karena itu bakal chaos banget pastinya. Saya refleks, kita Kori bangun, Widi tolongin, gue gak kuat ngangkatnya, gue gak kuat nariknya. Kita lari langsung untuk narik Widya. Istighfar. Akhirnya kita telepon orang tua Widya juga, Bapak tolong, ini Widya pengen banget naik ke atas gedung. Sampai jam segini buka pintu kamar untuk lari ke atas gedung. Mungkin seorang ayah punya feeling yang kuat ya Mas ya. Ayahnya pun pasti mengirim doa untuk anaknya. Di situ sama persis, Widya pun langsung pingsan. Kita bawa ke kamar yang di kamar itu kita bisa nenangin Widya. Kenapa nggak disatuin aja sama Morsha? Karena kalau disatuin yang nanti malah makin parah. Nanti malah makin parah. Jadi makanya kita pisah, tapi sambil kita jagain. Jadi saya dan Gita menjaga Widya, sedangkan Kori membantu Andin untuk menjaga Morsha. Kita tidur, alhamdulillah sampai pagi kita nggak ada. Alhamdulillah. Udah kita cabut. Kita jangan kemana lagi deh. Kita pulang aja daripada kita nyewa tempat penginapan lagi yang hanya 1 malam. Mending kita pulang atau kita mencari tempat wisata di Bogor. Sudah, kita perjalanan mau pulang, masih lupa itu di rest area berapa, pokoknya udah keluar dari Bandung sih Mas. Itu kita berhenti dulu di rest area tersebut. Salahnya kita di situ membiarkan Widya dan Morsha jalan berdua. Sedangkan saya di mobil karena saat itu gantian kita nyetirnya. Jadi saya di mobil, saya stay sendiri di mobil, sedangkan teman saya Kori, Gita dan Andin mereka beli satu minuman, mereka beli kopi. Waduh. Lampu mobil yang hazard yang segitiga yang kayak dipencet itu kan pasti nyala kan, kelip-kelip ya Mas ya. Itu nyala. Mobil tuh tiba-tiba nyala, padahal saya di dalam mobil dan saya nggak pencet itu. Saya sedang main handphone, tiba-tiba mobilnya nyala, kan pasti speedometer. Pasti ada. Ya ada. Dia nyala. Siapa nyala? Astagfirullahaladzim. Langsung saya matiin. Pas saya nengok ke depan, Morsha sama Widya ngeliat ke arah saya, tapi tangannya gini. My God. Saya nggak mikir panjang, saya matiin mobil, saya keluar dari mobil, saya lari ke tempat mereka. Hanya selisih berapa orang saya lari, dan mereka udah nggak ada. Mereka udah nggak ada. Tapi di suara arah yang berbeda, ada suara, "Dek, ngapain turun dari mobil?" Pas saya nengok, itu Morsha. God damn. Yang mau balik ke mobil.
Tapi saya nggak bilang, ke temannya. Dari mana lo? Dari sana, dari toilet, kata teman saya gitu. Oh, oke. Yaudah naik yuk ke mobil. Kita nunggu teman saya bertiga sedang beli kopi. Tiba-tiba teman saya Widya bicara, nanti kalau Andin, Kori, dan kita udah datang, absen ya. Oke. Iya, terus? Emang mulut saya yang suka nyeletuk. Oh iya, biar nggak salah bawa ya. Saya gitu, saya cara bercanda tapi mencairkan suara juga. Tapi dibahas serius sama teman saya, iya, biar nggak ada yang ikut lagi. Kata teman saya Widya seperti itu. Nggak lama, nggak selang, 5 menitan, teman saya bertiga datang. Terus sebelum masuk mobil, beneran diabsen sama teman saya. Gita, kamu kerja di mana? Nama panjang kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Ditanya semuanya sampai jawabannya itu benar, baru boleh masuk mobil. Sebelum berangkat, teman saya si Widya juga berpesan, kita baca doa dulu yuk, kita baca ayat kursi dulu yuk, menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Udah, kita keluar dari rest area tersebut dan plot twistnya lampu hazardnya nyala lagi. Pas keluar ya? Pas mobil saya mundurin, sudah mau maju, lampunya nyala lagi. Karena saya kesal juga, kebawa emosi juga, saya bilang ke teman saya yang di samping saya, Din, lihat deh, nyala sendiri deh. Teman saya yang di belakang, yang di baris kedua, itu saya lupa yang ngomong Korea atau Gita. Kak, lihat ke arah jam 2 deh, kata dia seperti itu. Bilang ke saya. Ternyata teman saya semuanya dengar. Dan kita ngelihat ke arah jam 2. Sama apa yang kita lihat semuanya. Lagi perempuan yang ada di mimpi saya. Perempuan rambutnya dicepol. Itu yang mengikuti dan mengganggu kami serta mau ambil teman-teman saya. Teman saya yang tidak biasa melihat hal seperti itu hanya bisa menangis dan berdoa. Karena ternyata saat di tempat makan tersebut yang Widi takutan, itu sama si sosok itu ada di kamar mandi di atas. Udah ya, udah berarti ceritanya udah ya? Udah, kita skip. Nggak usah, kita pulang ke rumah Widya, ke rumah teman saya. Minta juga dibersihin sama bapaknya Widya. Subuh-subuh, pagi-pagi buta ya. Dibersihin semuanya sampai benar-benar nggak ada yang ganggu kita lagi. Gila. Bentar, ini dari tadi penasaran, yang di rest area itu berarti kejadiannya masih terang ya? Iya, masih. Di tempat makan pun masih. Malam itu yang di jalan sama di lokasi penginapan ya? Betul. Udah, itu pengalaman pribadi saya yang cukup. Gila, ekstrim. Tadinya 2004 pun kita mau jalan-jalan juga, tapi nanti dulu aja kali ya. Nah, nanti dulu aja deh, mendingan sih, better sih ya. Berenam lagi berarti, rencananya berenam lagi. Rencananya. Waduh. Wah. Kacau. Ini dari tadi tuh geremetan pengen ngomong gitu. Mbak Windy tahu nggak sih kalau tempat tappingnya Mas Linggar ini kadang-kadang suka ada kejadian-kejadian gitu loh. Kayak tadi kalau Mbak Windy nge-notice gitu ya, gordennya tuh selalu kebuka. Gordennya? Iya, lihat ya. Nah, saya kira anaknya Pak Linggar, Pak.
Pasti. Dia nggak tahu lokasi tapping. Iya, mungkin beberapa kaum nocturnal udah tahu, cuma ya mungkin Windy baru. Tapi ya kamar ini nggak pernah tempat untuk jadi tempat tidur lagi. Gitu. Dan dari tadi saya sendirian di kamar ini. Pernah ada satu kejadian nih Mbak di kamar Mas Linggar itu. Ini sebenarnya yang paling ekstrim sih kayaknya. Jadi waktu itu lemari itu tuh, lemari yang sebelah kiri Mas Linggar berarti ya. Nah itu tuh udah dikunci Mbak. Kuncinya diambil, ditaruh di deket laptop, deket HP. Waktu itu masih pakai HP ya Mas ya. Masih pakai HP. Itu kebuka, pintunya kebuka. Hah? Iya. Cuman sayangnya itu di nama yang sebelumnya dan itu udah nggak bisa kita tayangin lagi. Jadi ya itu cuman jadi memori buat kami dan kaum nokturnal yang dulu nonton gitu. Itu emang Mbak Dita pun sampai heboh sendiri ngelihatnya. Itu kita semua menyaksikan itu Mas Linggar udah kuncinya diambil, itu kebuka. Dan yang paling sering itu gorden tadi. Nah biasanya ini bukan mau mengait-ngaitkan ya. Biasanya kalau sosok yang diceritakan itu energinya kuat, itu pasti ada interaksi di gorden itu. Waduh. Itu makanya tadi tuh mau motong, cuman Mbak Windy nih ceritanya lagi asik banget gitu. Jadi ya udahlah beresin dulu aja ceritanya. Nanti kita bahas setelah cerita gitu. Dan tadi ekstrim belum, cukup ekstrim tadi gerakannya ya. Iya. Sangat. 2-3 kali malah. Lebih. Yang saya notice ya. Tempat saya ngelihat putih-putih juga tuh di belakang persisnya Pak Linggar. Kalau itu anggap aja itu tirai putihnya kan ada tirai transparannya kan. Oh iya benar. Iya. Mudah-mudahan itu ya. Iya. Oke. Iya. Makanya kalau dikait-kaitin agak ngeri karena ini tapi sebenarnya sosok yang kan kalau di kisi-kisi itu sosok yang mendiami kamar itu dan dulu ada histori dia bekas bunuh diri di kamar itu berarti bekas bundir. Ya. Sorry. Iya. Kebuka kan? Mana Papa lihat dong. Itu. Oh shit. Again. Anjir. Mas gua nggak mas pas kebukanya, serius demi Allah. Soalnya lagi ngomong. Gue juga nggak ada baju keluar dari situ mas. Fuck. Anjrit, iya tahu dalam agak tapping tapi nggak gini juga dong. Oh no. Astaga. Oh ini, aduh gue nggak mau berspekulasi, cuman ini kayaknya sosoknya lumayan ini. Tapi mudah-mudahan nggak ganggu ya, Tapi udah ganggu Mas Linggar sih sebenarnya. Ya. Sampai pusing Pak Linggar garuk-garuk. Udah lama nggak tapping, sekalinya tapping kok langsung gini ya? Iya udah tahu lah, iya tahu udah lama nggak tapping, cuma nggak gini dong maksudnya. Kayak gini juga. Iya. Kalau spekulasi sih Mas kayaknya udah lama nggak dipakai tapping, karena kan ya kita tahu lah kalau Udah dong, kita mau ngobrol dulu ya. Udah dong, nggak usah ganggu ya. Udah ya. Pak itu ada pintu kali Pak di belakang gorden Pak. Itu jendela mati. Kita udah pernah bongkar sampai ke belakang. Itu jendela mati, nggak pernah dibuka. Enggak, saya hanya menghibur diri Mas. Ya, Anda enak jauh, saya di sini loh. Oke. Kerasa banget itu. Udah ngomongnya jangan aneh-aneh lagi ya, jangan coba nyeritain contoh dulu ini di sini, contoh deh, tolong ya. Iya. Tapi tadi tuh, aduh. Oh gila, gue merinding. Tadi pas semua merinding banget Pak. Pas-pasan gue ngomong bundir banget Mas, dia kebuka Mas. Iya, dia kebuka. Iya, dan pas ngomong tentang sosok dia itu, aduh, ya Allah. Mas, kunci dulu dah Mas. Ada kuncinya nggak nempel tapi ya? Nempel. Oh nempel. Kunci nempel Mas. Nempel. Nih saya cabut ya. Iya. Saya cabut ya. Kunci dulu dah. tapi gue trauma cuy, dicabut juga gak ngaruh, bangke lah. Ya minimal preventif lah, kita secara logik preventif dulu lah. Nah, oke. Cabut dulu.
Siap. Nih. Aman. Oke, kita balik lagi ke pembahasan dari cerita tadi ya. Iya. Kita kurangi dulu yang spekulasi bundir tadi. Kita pertama, mungkin nggak sih kalau yang Mbak Windy ini sebenarnya di malam pertama ketika sampai itu nggak mimpi, Mbak? Mungkin nggak sih kalau menurut Mas Linggar? Sama. Iya kan? Iya, tapi kan yang merasakan Mbak Windy ya. Cuman kalau spekulasi gue tuh ini kayaknya nggak tidur deh. Cuman emang kesadarannya nggak 100% gitu ya. Karena dia melihat sesuatu di balkon gitu. Nah, tadinya kirain yang pertama dibilang itu kan orang kalau nggak pakai hijab itu kan memang suka dicepol ya. Oh, berarti yang dilihat itu siapa tadi yang pertama tuh Morris. Nah, Morris yang dilihat emang suka cepolan. Tapi ternyata tadi di akhir Morse. Oh iya, Morris mah parfum. Morris mobil Morris mah. Gitu. Jadi ketika tadi di akhir ditampar lagi, ternyata ketika semuanya udah dimasuk di mobil ada sosok yang dadah di luar dan itu cepolan. Wah, itu nampol banget sih. Seriusan nampol banget itu. Cuman mungkin kita nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Cuman kalau spekulasi gue tuh kayaknya ini Mbak Windy kayaknya nggak tidur deh gitu. Memang disebutnya apa ya? Tidur ayam apa gimana ya? Itu. Biar kalau Gordon itu sebenarnya minor sih. Tebel banget. Minor banget. Minor. Yang ngerasain di sono mayor. Itu kan berarti kan Mbak Windy ini tahu bahwa di kamar kan pas ngasih kisi-kisi kemarin Mbak Windy ngasihnya kalau di kamar itu tuh bekas dipakai itu ya. Kita nggak akan sebutin deh. Takutnya masalah lagi. Nah, dipakai itu gitu. Nah, itu kan berarti spekulasi Mbak Windy karena pertama gelagat dua teman Mbak Windy ini selalu ingin melakukan itu gitu ya. Nah, gue pikir tuh tadinya entah ketemu sama yang punyanya atau pernah dengar dari review gitu atau dari mana gitu ya. Yang kan itu pasti dapat kamar itu kan berarti menggunakan aplikasi apa gitu ya, kan bisa suka ada review-review gitu kan. Betul. Nah, memang dari aplikasi. Kirain tuh dapat dari situ gitu, makanya tahu oh ini dulunya bekas dipakai ini nih sama entah siapa gitu ya. Makanya di situ gangguannya kayak gitu. Tapi ternyata kan ya ditunjukin sendiri gitu secara tidak langsung, jadi kita narik benang merah sendiri gitu kalau itu tuh bekas itu dulunya gitu kan. Jujur saya tuh awalnya tuh belum tahu kalau kamar itu bekas ada seperti itu. Kenapa saya dikisi-kisi tulis kamar itu bekas ada seperti itu? Karena pulang dari kita liburan, kita ketemu sama satu teman kita yang dia nih orangnya kepo banget, semua tuh pasti ditelusurin sama dia karena dia nggak ikut. Kebetulan teman kita cowok. Kita ceritain semua ke dia. Dia searching, dia browsing tempatnya, kamarnya, berapa. Di situ dia nemu. Di situ dia. Oke, berarti. Jadi ya kita tahu itu tempat bekas seperti itu teman kita yang cowok. Spesifik kamar makanya, itu. Ya makanya kita langsung, wah ya Allah, astagfirullahaladzim, pantesan. Pantesan godaannya ya itu mau narik temen saya 2 orang. Ternyata kamarnya bekas seperti itu. Ya berarti kalau bukan pertanyaan sih, jadi kayak berspekulasi. Kan 2 orang nih ngalamin ya. Kan tadi kan siapa si Morsia sama si Widya ya. Iya. Widya. Nah, apa mungkin itu memang ya kalau saya nangkap ya apa ada 2 sosok yang berbeda gitu kan. Karena kan soalnya saya pikir apa mungkin ganti-gantian ke Morsia terus ke Widya. Tapi kan pernah ada satu kejadian mereka dua-duanya kan yang mau keluar ke balkon itu kan atau. Nah, itu maksudnya. Tapi yang terakhir kali Widya lihat itu yang bareng-bareng sama teman-teman rame-rame itu cuma 1 sosok berarti. 1 aja. Tapi yang sebelumnya yang saya di mobil sendiri yang lampu pertama nyala. Yang dada-dada itu kan? Iya, itu mereka berdua ada dada-dada. Iya benar. Kita berenam semuanya ngelihat itu 1 aja. 1 sosok aja.
Pol, iya. Nah, kalau dari pengetahuan by pengalaman kami itu, satu sosok itu nggak bisa masuk ke dua tubuh secara bersamaan. Dua, iya. Iya kan? Makanya tadi Mas Linggar spekulasinya, oh mungkin ada satu lagi, cuman ya kita nggak tahu nih, yang satu lagi sosoknya seperti apa, karena kan yang dilihat sama Mbak Windy itu yang cepol doang kan. Kalau yang pas berdua nongol itu kan sosoknya sosok teman Mbak Windy ya. Iya. Oke. Sama satu lagi yang itu ya masih spekulasi kami sih, yang bilang tadi kalau India nggak tidur, itu posisinya memang bener-bener ngerasa sudah pules banget tidur atau baru merem gitu pas ngalamin yang ngeliat di mimpi itu. Udah ngerasa pules. Pak, udah ngerasa pules. Dan saya pun kagetnya tiba-tiba kok si Morjan ada di bawah saya. Iya. Saya langsung nanya, lu semalam ke sini, lu emang keluar ya? Kak, aku pindah dari kamar langsung ke sini. Aku mau tidur. Kamu di sini di ruangan ini, aku nggak mau di kamar, keluar gitu. Iya, kalau itu kan berarti dua kemungkinan ya. Pertama adalah dia tidak sadar kalau dia keluar, mungkin kerasukan atau apa gitu, dia nggak sadar dia keluar, atau ya itu hanya ada di penglihatannya Mbak Windy aja gitu. Jadi dua kemungkinan itu aja sih. Jadi Mbak Windy ngelihat hanya visual gitu ya. Sebenarnya Morse memang benar tidur di situ gitu. Atau satu lagi dia keluar, secara fisiknya dia keluar tapi dia nggak sadar karena dikontrol tubuhnya. Cuman anehnya, yang satu pengen ke balkon, yang satu pengen dari atas. Satu pengen, nah itu. Pengen makan Indomie lagi Mas di balkon. Ngapain tuh dia? Kalau Indomie sih kayaknya nggak ini ya. Mungkin memang momennya lagi makan kan, jadi dia cari-cari apa ya, alasan lah gitu. Soalnya pas di tempat makan itu kan dia bilangnya pengen ke atas aja, bukan pengen makan Indomie kan. Iya betul. Nah, jadi kayaknya si Indomie itu cuman alasannya dia aja biar bisa keluar. Iya. Aduh, ini tanda tanya besar, ini ada dua apa satu ya? Dilihat kita hanya satu sih. Iya makanya, tapi kalau dua saya pribadi nggak, ya mungkin ada, cuman dia nggak, karena saya juga nggak bisa terlalu melihat. So mungkin memang ada yang ganggu juga, cuman yang ternyata hanya satu. Cuman kan gini ya, kalau misalnya dia yang pertama nih yang Mbak Windy lihat itu kan yang mau loncat dari balkon, itu kan yang cepolan. Katakanlah dia bener dengan cara itu gitu. Nggak mungkin dong dia misalnya dengan cara itu gagal terus atau berhasil terus dia coba lagi dengan cara yang dari atas. Itu kan dua treatment yang berbeda ya. Nah, mengaitkan dengan ada, jadi kan sebenarnya gue tahu ya posisi apartnya, cuman karena kita nggak boleh sebut. Nah itu tuh dulu sempat dengar cerita memang di situ tuh banyak itu karena lebih dari satu ya, banyak kasus yang loncat memang gitu. Nah cuman apakah dari kamar ini tuh ada dua atau mungkin dari ya yang dari atas aja gitu, sebenarnya bukan dari kamar atas. Itu bukan dari kamar itu, jadi mungkin kamar itu miliknya si cepolan si cepolan lagi si akrab. Nah terus satu lagi dari tempat lain mungkin gitu ya. Mungkin itu bisa sih Mas. Masuk akal sih itu. Iya ya. Kebayang nggak sih itu berenam ya, cewek semua kan ya, berenam. Cewek semua, dua orangnya begitu gitu loh. Capek banget kan Mas. Iya. Pasti juga kalaupun di situ ada orang ya di sekitaran kamar itu tuh udah masing-masing banget, udah nggak peduli banget kayaknya. Ya anggap aja sepi gitu. Wah, kacau banget. Paling ya tempat makan yang paling pengen banget tahu, pengen banyak banget pertanyaan justru yang di jalan itu loh. Yang pulang dari tempat makan itu gitu. Pulang dari tempat makan tuh wah. Berarti kita ke tempat makan dulu bentar nih. Tempat makan kan tadi dijelasin di akhir cerita kalau Widya ketakutan itu gara-gara lihat si sosok si cepol ini di atas ya. Iya, di atas tuh dijelasin gak sih sama Widya tuh, maksudnya dia ngegantung terbang atau gimana gitu? Oh enggak, itu kan Widya tuh masuknya ke kamar mandi. Kalau
yang saya tangkap dari omongannya Widya, kayaknya tuh si Cepol ini ada di atas pintu kamar mandi nih. Oh. Yang kalau kita mandi. Jadi kamar mandinya tuh ada tembok yang bisa kita ngintip gitu nggak sih? Iya. Oh. Iya. Wah. Oh, berarti cuman Iya. kelihatan kepala sama tangan dadah gitu doang berarti ya? Iya. Oh shit. Kebayangkan, Mas. God damn. Wow. Menjerit. Ya gimana nggak merinding, gimana nggak bergetar ya? Iyalah, gila tahu ada orang di situ. Ya biar kata orang juga Iya. takut lah. Takut, iya betul. Ya Iya kan? Ya katakan orang berarti dia harus manjat dong, harus effort dong dia. Iya. Heeh. Biar kata itu orang beneran juga pasti jerit lah, ngapain orang di situ kan? Makanya. Gitu loh. Itu kan antara dia terbang atau sosoknya memang tinggi kan. Makanya bisa sampai dadah dari tembok. Oke. Karena di tempat makan itu aja sih. Nah, Betul. ini yang di jalan nih, monggo Mas Lenggar. Mau nanya apa? Di jalan jadi kan tadi posisinya tuh yang sampai bikin mereka berhenti, yang bawa mobil berhenti itu berarti tadi kan katanya dengar suara Windia nyanyi ya berarti ya? Si Windia yang nyanyi kan. Suara mirip Windia gitu. Mirip persis katanya. Dia sampai ngotot banget, Pak. Enggak, itu tadi Windy. Gue yakin banget itu Windy yang nyanyi. Jadi kalau saya mikir, tidur. nah saya mikir ada dua kemungkinan Mas. Kemungkinan pertama apa mungkin mungkin ada sosok itu yang berusaha menyerupai suaranya Windia, atau mungkin Windia tidur tapi dia nggak sadar kalau dia juga kerasukan dan ikutan nyanyi. Iya betul. Dua kemungkinan. Oh my. Betul. Maksudnya iya bener. Jadi si Windia ini nggak sadar kalau dia itu kesurupan dan ikut nyanyi. Dia ngerasa tidur aja gitu. Iya. Bahkan teman-temannya juga ngotot kan gitu. Nah, Gitu. berarti kan yang ini lebih masuk akal karena yang bikin teman-teman yang ngotot berarti temannya ngelihat Windia ini tidur, ya kan? Makanya ketika dengar suara nyanyi mereka protes. Lu tidur apa nyanyi sih gitu? Iya kan? Iya. Kalau misalnya temennya nggak tahu Windia tidur dan Windia nyanyi, ya itu oke lah, nggak masalah dong ikutan nyanyi gitu. Nah, yang jadi kondisinya di sini bikin temennya kesel atau protes gitu karena mereka tahu Windianya lagi tidur, tapi ada suara dia nyanyi gitu. Iya. Karena di situ temenku si Gita tuh katanya sebelum aku melek, Gita tuh sempat nengok. Dia nyoel ini Andin, kayak ngasih kode gitu loh. Kayak tidur Din. Oh. Makanya Andin langsung parkirin mobil ke kiri. Dia ngesen ke kiri langsung. Oh, Sedet. Kok berhenti sih? Baru kita berdebat di situ. yeah. Saya langsung bangun. Kok berhenti sih? Kok diem? Mereka langsung pada nengok. Lo nyanyi kan? Enggak, gue tidur. Enggak, lo nyanyi. Fix lo nyanyi. Enggak, gue tidur. Tanya Morsha. Iya tidur kok dia. Enggak, nyanyi. Itu suara Windy banget. Ya, ya berarti tanpa ya itu yang kemungkinan ke satu apa kedua tadi Mas? Pokoknya kemungkinan yang satu yang Windy-nya beneran tidur berarti. Tidur, betul. Makanya mereka mempermasalahkan dan tanpa sadar sleep talking berarti ya, sleep singing berarti disebutnya apa ya? Sleep singing ya, tapi enggak. Cuman kan kalau kita bisa nggak semuanya dikaitkan dengan horor ya bisa aja memang kadang kan orang tidur aja bisa ngelindur kan. Iya kan, maksudnya nggak mesti ada spekulasi bahwa Windia ini kesurupan gitu. Jadi mungkin emang bisa punya bakat sleep singing gitu. Juga ya bakatnya. Nah, yang nyebelin itu setelah mau turun kan, yang akhirnya di situ diancem kan. Itu si Morsha tadi yang ngancem Morsha apa Widya sih? Morsha. Morsha itu si Widyanya posisinya aman gitu, maksudnya dia nggak kenapa-napa atau gimana gitu? Kenapa-napa dia di depan saya, dia di kursi tengah sama teman saya kok. Dia aman. Yang nggak aman samping saya si Morsha. Itu pas ngomong gitu mimiknya berubah atau gimana nggak? Apa? Berubah drastis. Itu bukan Morsha yang saya kenal. Okay. Itu mukanya benar langsung berubah.
Untuk suaranya sama atau berubah, suaranya berubah? Berubah. Jauh lebih berat dan lantang. Sedangkan Morsia itu orangnya lembut. Oke. Apakah dia selama itu ikut gitu ya? Suara siapa? Nah, nggak ada. Serius? Sumpah demi. Tadi ada yang bilang. Aku buset. Udah gak usah ikut-ikut lah Mbak Cepol. Udah gak usah ikut-ikut. Lu panggil lagi Dodo. Iya, sorry. Aduh, kelepasan. Ketularan Mbak Dita ini. Ketularan Dita. Oke. Tadi semuanya lagi diem soalnya. Berarti dia tuh kemungkinan ikut ya. Cuman mungkin dia nggak bisa selalu ambil kendali gitu karena mungkin energinya kurang atau mungkin di suatu saat itu jadi nggak terlalu takut. Nah, cuman ketika momen teman-temannya Windia ini sadar bahwa Windia tidur tapi nyanyi, kan ada rasa takut ya. Nah, dari situ mungkin dia ada kekuatan ya. Soalnya dari pas dia tempat makan udah ikut tuh. Maksudnya udah ada tuh di kamar mandi tuh. Dan kita memang pas dari liburan kita kan memang ngumpul lagi ya Mas ya. Kita cerita juga. Dan kita juga kesimpulannya kayak gitu. Kayaknya emang dia ikut ya dari apartemen sampai ke tempat makan, sampai kita pulang, sampai dan di rest area itu. Nah, itu yang bikin bingung. Biasanya orang yang melakukan itu tuh, kejadian itu ya, itu tuh nggak bisa kemana-mana. Dia tuh akan terus mengulang kejadian itu, nggak akan bisa kemana-mana. Nah, masalahnya ini ada yang ikut sampai bahkan kan terakhir ke rest area dia menampakkan sosoknya gitu. Ini antara sebenarnya ada jin lain yang menyerupai sosok itu gitu, sosok si Cepol itu, atau si Mbak ini kuat gitu apa gimana gitu, nggak paham dah. Nggak paham. Bisa sampai ikut gitu, nggak lumrah. Biasanya tuh yang sosok-sosok yang melakukan itu tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Ya mungkin bisa jadi aja Mas, sosok yang memang sudah lama ada di situ kan bisa energi berubah kan. Kalau dulu pernah ada yang ngejelasin ketika dia sudah lama bukan lagi jadi jin gitu kan. Iya benar. Itu maksudnya kan. Jadi pernah ada yang ngejelasin kayak gitu. Jadi siuman. Demon. Mungkin plot twistnya ya, ini hanya plot twist ya, jangan dianggap benar. Dia nggak melakukan atas kehendaknya sendiri. Wah iya. Kalau itu bisa ngikut. Kalau itu dia pasti bisa kemana-mana karena dia meninggal karena dendam. Jadi dia nggak suka ada orang yang nempatin kamar itu make sense. Iya. Biasanya kalau bekas itu dia cuman mengulang aja, dia cuman mengganggu aja, dia tidak mempengaruhi orang untuk melakukan itu juga gitu. Tapi jangan dianggap benar. Gila keren banget ini. Oke, ada lagi yang mau dibahas nggak Mas Linggar? Paling terakhir dong, pas terakhir itu yang pas hazard nyala dimatiin, tiba-tiba ada temennya dada. Wah, kalau gue mau teriak kali itu posisi di situ, wah. Lagi sendiri lagi. Iya gitu. Samperin Pak. Antusnya mati mama tuh samperin. Maksud saya, lu ngapain lu dada-dada? Tapi pas saya baru turun dari mobil, udah hilang. Lari baru berapa langkah di arah belakang. Dia mau kemana? Ngapain? I know that feeling. Itu encounter-nya Mas Linggar banget. Sumpah itu kejadian apa ya, maksudnya kalau kayak gitu yang paling nyebelin tuh kejadian kayak gitu tuh sumpah. Iya benar. Nyerupain orang yang kita tahu ya. Nyerupain. Kan ada kayak cerita saya yang kalau di sini sih udah nggak ada ya, di channel ini udah nggak ada. Pernah juga ngalamin kayak gitu juga waktu liburan. Jadi waktu liburan saya mau ngecek keadaan villanya gitu ke dalam, saya masuk duluan. Saya ngeliat teman saya di depan jalan berdua tuh. Teman saya di depan jalan berdua namanya Ricky sama Diri jalan, saya ikutin mereka. Saya sambil BBM-an, waktu itu masih zaman BBM. Saya jalan, baru naik tangga, tiba-tiba teman saya yang namanya Ricky manggil dari belakang. Pak ngapain lu? Gitu. Pak ngapain lu? Mirip. Saya nengok,
Ricky gitu. Saya nengok ke depan, tapi tuh dua orang teman saya masih naik ke tangga ke atas, dua-duanya. Iya. Jadi nggak ngilang. Akhirnya udah saya mutusin, saya nengok ke belakang, yang tadi manggil saya nggak ada, hilang. Justru dia manggil saya. Udah, saya ikutin dua-duanya naik ke atas. Nah di atas itu ada kamar kan, banyak kamar tuh, villanya gue bilang kamarnya banyak. Teman saya namanya Derry ke kamar sebelah kanan, teman saya Ricky ke kamar sebelah kiri. Karena tadi saya ngeliat yang Ricky manggil saya di bawah kan, jadi saya mikir nggak tahu nih Ricky-nya bener apa enggak nih orangnya gitu. Akhirnya saya ngikutin teman saya namanya Derry. Nah Derry diri di pinggir kasur sambil ngeliat jendela ke arah luar. Di luar jendela itu adalah parkiran mobil. Di mana itu tempat mobil bis yang saya pakai parkir. Saya ngeliat Derry lagi ngeliatin ke luar jendela. Saya tanya, "Pak, ngeliat apa lu?" Dia nggak ngomong apa-apa, cuma nunjuk pakai bibir kayak gini. Gitu. Aduh. Saya samperin ke jendela, saya lihat teman saya si Derry Mariki baru turun dari bis ngangkatin barang ternyata. Hah? Waduh. Nah itu tuh encounternya sama kayak yang Mbak Win di Sama, makanya saya bilang. Iya. Cuman lebih ekstrim, lebih plot twist. Kalau aku kan hilang ya. Iya hilang kan, udah aja gitu. Itu masih ada. Iya dan setelah itu saya mau kabur keluar. Tadi saya bilang kan teman saya namanya Ricky itu kan masih ada di itu ya, masih ada di kamar. Tadi masuk kamar sebelah kiri ya. Nah itu teman saya si Ricky lagi ngeliatin kasur. Padahal jelas-jelas teman saya dari Ricky baru turun dari bis. Gila. Wah kacau itu. Itu salah satu cerita legend di channel kami yang dulu ya, yang sebelum ganti nama, Villa Penari itu. Legend banget itu. Dan itu awal mula kenapa setelah cerita itu Hordeng ini bergerak juga salah satu. Iya ya, bener ya, dari situ ya awal mulanya Gordon bergerak. Iya. Sampai sekarang. Itu barusan kan lihat sendiri. Iya. Tapi kadang-kadang nggak selalu. Jadi kadang kalau misalnya memang kayak kemarin ya Mas ya, kita ceritain cerita orang biasa gitu ya, jadi cuman bacain teks gitu, itu nggak gerak sama sekali. Makanya tadi kami berspekulasi, waduh ini kayaknya kayak sosoknya kuat gitu. Dan tadi didukung dengan pemikiran bahwa itu sebenarnya dia tidak melakukan atas keinginannya sendiri gitu. Makanya bisa sekuat itu. Dan beberapa kali Gordon gerak tuh biasanya sosoknya kuat gitu. Ini Mas itu ngebuka deh Mas lemari Mas. Wah anjing. Itu udah dikunci loh. Kunci. Mas liatin kuncinya Mas. Tuh, itu udah dikunci loh. Udah kita cut dulu ya. Kita udah episode ini udah sampai di sini ya. Bye bye kaum nocturnal. Okay. Thank you Mbak Windy. Thank you. Ya, bye. terima kasih. Agak gerah langsung sumpah gue. Parah. Mau lepas jaket dulu apa? Enggak lah, udah. Enggak usah. Oke. Rokok dulu Mas. Biar relax. Anjing gemeteran gue sumpah. Wah gila udah lama banget itu. Oh my god. Minum dulu bentar ya Mas. Oh gila gue terus. Anjir sampai jatuh rokoknya. Santai Mas.